Ya, pemirsa, dinilai rentan akan penyebaran COVID-19 karena kerap dijejali para calon penumpang. Petugas kepolisian dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Senin lalu gelar inspeksi mendadak protokol kesehatan di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain pemakaian masker dan wajib mencuci tangan, petugas juga memeriksa jarak aman antara calon penumpang agar tidak berkerumun saat menunggu kereta. Inspeksi mendadak kepatuhan protokol kesehatan dipimpin langsung Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat Senin lalu. Di antara tingginya volume calon penumpang, Dirlantas mencoba memberikan himbauan agar tetap menjaga jarak dan selalu memakai masker. Dirlantas juga menyempatkan berdialog singkat dengan beberapa calon penumpang guna menampung aspirasi. Inspeksi sengaja digelar mengingat Stasiun Tanah Abang merupakan lokasi transportasi yang paling ramai diserbu penumpang, terlebih saat jam kerja dan pulang kantor. Kondisi tersebut menjadi rentan penyebaran COVID-19, mengingat menumpuknya calon penumpang tanpa menjaga jarak aman. Pagi ini kami dari Polda Metro Jaya, khususnya jajaran Dirlantas, melaksanakan pengecekan terhadap tingkat kedisiplinan masyarakat dan bagaimana protokol COVID-19 diterapkan di Stasiun Tanah Abang. Apalagi kemarin sempat seminggu 2 minggu lalu sempat viral adanya antrian penumpang yang akan naik maupun yang tiba di Stasiun Tanah Abang. Tapi hasil peninjauan hari ini kita melihat untuk antrian sudah cukup baik. Kemudian juga kewajiban menggunakan masker sudah hampir seluruhnya para penumpang baik yang naik maupun yang turun di Stasiun Tanah Abang ini juga seluruhnya sudah menggunakan masker. Hanya mungkin yang perlu diperbaiki adalah dengan jumlah penumpang yang naik dan turun di stasiun ini sekitar 60.000 per hari, Pak ya, 60.000 per hari, dan frekuensi KRL yang begitu banyak tentu merupakan kerja keras kita semua untuk mengatur physical distancing, antrian penumpang yang akan naik kereta sambil menunggu kereta maupun ketika mereka tiba di Stasiun Tanah Abang. Saya lihat untuk protokol COVID-19 sendiri, sarana prasarana sudah cukup lengkap, sudah ada alat pengukur suhu dan sebagainya. Mungkin tinggal nanti kita akan bantu untuk penambahan pelibatan personil, khususnya pada pagi dan sore hari ketika terjadi peningkatan jumlah penumpang. Pak, masih ditemukan nggak belum ada yang sedikit melanggar aturan protokol kesehatan? Kalau masker, saya pikir sudah hampir 100% ya, sudah menggunakan masker. Kita tadi membagi masker juga bagian dari kampanye masker supaya ketika mereka maskernya dicuci dan sebagainya itu mereka punya masker cadangan. Kalau untuk penggunaan masker sudah, hanya untuk protokol COVID-19 physical distancing-nya ini yang tentu akan kita evaluasi juga. Sekarang sudah sampai level berapa persen? Biasanya PSBB transisi itu katanya di angka 60-70% dari kapasitas per gerbongnya. Nah itu yang tadi kita, karena memang mungkin juga kebutuhan masyarakat untuk berpergian kan makin tinggi. Jadi dengan mempertimbangkan supaya tidak ada antrian, akhirnya kapasitas per gerbongnya bisa saja kemudian ditambah. Ini ada berapa petugas yang untuk hari ini di Terminal Tanah Abang sendiri kan sudah ada memang petugas PAMDA-nya ditambah BKO dari TNI dan Polri. Hari ini saya juga tugaskan dari Kadit Lantas Polsek Tanah Abang juga melibatkan personilnya untuk membantu di sini, dan khusus untuk kampanye penggunaan masker dan kampanye protokol COVID-19 pada hari ini kita libatkan ada 40 personil untuk memberikan edukasi, sosialisasi penggunaan masker kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang ada di sekitar Stasiun Tanah Abang, termasuk para penumpang yang turun dan tiba dan berangkat dari Tanah Abang. Sambodo, ini kan bersepeda ojol kan masih berkumpul, ada antisipasi nggak atau masuk? Ya, tadi kita sudah ke tempatnya terminal khusus untuk pangkalan khusus untuk yang
ojek dengan Gojek dengan Grab ya. Karena mereka memang sekarang sistemnya sudah tidak lagi per alamat gitu. Maksudnya tidak lagi harus satu persatu janjian dengan si ojek online-nya itu, tetapi siapa yang dapat dia sesuai dengan urutannya. Tadi kita sudah atur ke sana untuk mereka bisa menjaga jarak juga, dan mungkin nanti dipertegas untuk ininya Pak, garis-garisnya lagi, dan nanti coba kita mungkin mulai besok juga bisa kita tempatkan anggota di sana untuk mengatur antrian di sini. Ada rencana mempertegas sanksi nggak Pak? Biar efek jerah. Nah, sanksi sendiri itu kan di Pergub itu sanksinya ada yang memberikan sanksi itu dari Satpol PP dan dari Dinas Perhubungan. TNI Polri hanya sebagai pendamping. Dan kita tahu bahwa sanksinya itu adalah denda maupun sanksi kerja sosial. Gitu ya. Nah, ini karena ini sifatnya memang perda, maka penindakannya sendiri itu diserahkan kepada Satpol PP dan Disub. Jadi TNI Polri hanya mendampingi. Usai memeriksa kepatuhan protokol kesehatan, petugas kemudian membagikan masker kepada para calon penumpang dan pengguna jalan yang melintas di sekitar stasiun Tanah Abang. Icu Bransky memberitakan dari Jakarta.